Wanita ini akan melahirkan. Namun tiba-tiba sekelompok pria menerobos masuk. Ikat wanita ini erat-erat ke tempat tidur. Melihatnya masih bertarung sengit, pemimpinnya segera membuang segenggam kacang. Asap biru keluar dari wanita hamil itu. Kegembiraan itu perlahan mereda. Pria itu melangkah maju menyentuh janin dalam kandungan sang ibu. Kedua pria itu saling tersenyum. Tapi sedetik kemudian, wanita hamil mengertakkan giginya, melahirkan rubah berekor 9. Menghadapi kejadian tak terduga, pria itu sepertinya sudah bersiap sejak dini. Tarik pedang dan potong kepala rubah. Tanpa diduga, rubah iblis itu menumbuhkan 3 kepala lagi, dan mengibaskan 9 ekornya untuk melarikan diri. Di saat bahaya, pria itu menendang rubah iblis yang terbang keluar. 4 orang lainnya melihatnya, buru-buru menurunkan lemari untuk menjebak rubah. Namun, kekuatan rubah sangat kuat, langsung menyeret 4 orang ke dalam kamar. Saat ini, pria itu melangkah maju dan menginjak lemari. Angkat pedang sepanjang 40 meter. Bunuh rubah. Pria di atas adalah Chung Kui. Awalnya Kastuba. Belajar keras selama beberapa dekade, namun tetap kehilangan uang dan kekuasaan. Karena marah, dia menabrak papan kuning. Tapi itu aneh, tidak lama kemudian, dia kembali dengan selamat ke Hodo. Menjadi pembunuh iblis. Setiap milenium bulan purnama, peri dan iblis bereinkarnasi. Kaisar Langit khawatir tentang cinta dan kerugian pada dunia. Kemudian dia memerintahkan semua dewa untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, Truong Daotian menjadi orang terakhir di kelas tersebut. Menjadi sukarelawan lagi, bantu Hodo lolos dari bencana ini. Tidak mengetahui bahwa Truong Daotian ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan rencana yang sudah lama tertunda. Melihat itu, Nok Hoan hanya tersenyum tipis. Seolah-olah dia telah mengetahui perhitungan Truong Daotian. Oleh karena itu, Truong Daotian diperintahkan kepada Hodo. Manusia melihat peri turun ke bumi untuk pertama kalinya. Bergiliran membungkuk, hanya Chung Kui yang berdiri diam. Jangan berlutut. Berdiri. Jangan berlutut, jangan berlutut. Truong Daotian melihat keunggulan Chung Kui, memilihnya sebagai generasi baru Master Iblis di Hodo. Dia kemudian memberitahu Chung Kui, yang menyamar sebagai utusan iblis, pergi ke dunia iblis untuk mencuri jiwa dunia iblis. Manusia dan peri tidak bisa memasuki dunia iblis sama sekali. Chung Kui tidak mengetahuinya saat ini. Saya bukan lagi manusia. Sejak hari dia kembali ke ibu kota lagi. Meski 3 jiwa dan 6 jiwa masih ada, namun benang kehidupan telah hilang. Chung Kui berhasil menyelinap ke dunia iblis dan mencuri jiwa iblis. Saat dia hendak melangkah keluar dari gerbang dunia iblis, tanpa diduga, dia ditemukan oleh monster kadal. Identitas Chung Kui terungkap dan langsung diburu oleh semua iblis. Saat ini, Truong Daotian melihat Chung Kui sudah lama tidak kembali. Khawatir rencananya akan gagal. Oleh karena itu, dia melakukan sihir dan menyelamatkan Chung Kui. Namun di saat yang sama, Chung Kui tidak bisa lepas dari cengkeraman iblis dan terluka parah. Setelah kembali ke Hodo, Truong Daotian membuat semangkuk sup segar untuk Chung Kui. Permukaannya untuk menyehatkan darah. Ini sebenarnya semangkuk sup Paskah. Tujuannya adalah untuk membuatnya tetap hidup. Saat ini, Chung Kui sepenuhnya mempercayai Truong Daotian. Pastinya dialah peri yang menyelamatkan manusia. Setelah itu, Truong Daotian memberitahu Chung Kui, setelah 7 hari, dunia iblis pasti akan menyerang. Dan sekarang adalah momen terpenting. Apakah mungkin untuk menyelamatkan penduduk desa? Tergantung apakah Chung Kui bisa melindungi jiwa iblis atau tidak. Lalu Truong Daotian menyuruh Chung Kui berlutut. Ini adalah penggemar legendaris, dibuat dari darah dan tulang kelelawar berumur 10.000 tahun. Orang awam menggunakannya akan dirugikan oleh energi peri, menahan rasa sakit yang luar biasa. Bisakah kamu menahan rasa sakit ini? Abadi, Chung Kui dapat menanggung penderitaan. Yang abadi biarkan aku melenyapkan iblis dan monster. Saya tidak bisa mengalahkan iblis itu. Saya merasa tertekan. Itulah rasa sakit yang sebenarnya. Oke, kata-kata itu baru saja berakhir. Truong Daotian memotong telapak tangan Chung Kui. Loi menggunakan kipas angin untuk menghisap darah Chung Kui, lalu buka semuanya. Chung Kui juga berevolusi menjadi monster yang tinggi. Namun, yang membuat orang tidak menyadarinya adalah semua ini hanyalah tata letak yang dibuat oleh Truong Daotian. Chung Kui, setiap kali saya membuka kipas hantu, pikiran iblis Anda akan dikerahkan. Semakin besar kapasitasnya, semakin kuat pula keyakinannya. Jika tidak, Anda akan dimangsa setan, jatuh ke dalam iblis. Ingatlah untuk tidak pernah membuka kipas angin di depan semua orang. Penampilanmu ini, manusia akan menganggapmu monster. Chung Kui menjelma menjadi raksasa. Rasakan kekuatan yang dibawa oleh kipas angin. Sebuah getaran, menyeberangi gunung dan sungai. Bertingkah seperti hantu, tapi saat ini dia tidak tahu. Saya terlibat dalam konspirasi besar, karena masih mustahil untuk menguasai kemampuan baru tersebut. Setiap hari dia belajar teknik retret dengan Truong Daotian, dan terus-menerus berlatih bertarung. Ada juga pedang ajaib, panjang 40 meter di tulang punggungnya. Namun saat dia mengayunkan pedang ajaibnya untuk bertarung, saya tidak bisa menangkap setiap gerakan Truong Daotian. Jelas sekali,
Chung Kui menggunakan semua kemampuannya, namun masih belum bisa mengatasinya. Untungnya, dia memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Beberapa kali, saya langsung merasa bahwa saya bisa melampaui Truong Dao Tian. Saat pedang diarahkan lurus ke arahmu, tanpa diduga, kekuatan sihir secara langsung menyebabkan dia kembali ke bentuk aslinya, jatuh ke tanah. Setelah beberapa hari, Truong Dao Tian akan menipu Chung Kui agar meminum semangkuk kebangkitan, untuk dapat mempertahankan 3 jiwa dan 7 jiwa Chung Kui. Datanglah hari bulan purnama. Truong Dao Tian tahu bahwa dunia hantu akan datang untuk menangkap jiwa iblis. Jadi dia membiarkan Kai Lan tinggal, bantu Chung Kui melindungi jiwa iblis, dan memulai pidatonya kepada orang-orang di kota itu. Siapa bilang manusia tidak bisa mengalahkan iblis? Malam bulan purnama 7 hari kemudian, jiwa mereka akan kembali. Setan itu tidak akan pernah pulih. Hoodoo akan hidup dalam kedamaian abadi. Dalam 7 hari ini, dunia iblis pasti harus melakukan serangan balik. Selama semua orang bisa bekerja sama, mereka bisa menjadi pahlawan. Anda dan saya di sini bersama-sama. Ratusan orang berlutut untuk dengan hormat memuji kebaikan Truong Dao Tian. Namun saat ini mereka tidak mengetahuinya. Truong Dao Tian di depannya 7 hari kemudian baru adalah iblis terbesar. Setelah Truong Dao Tian pergi, kereta kuda di kota menarik perhatian semua orang. Beberapa wanita duduk di kereta kuda dari wilayah barat. Setiap orang adalah kecantikan yang luar biasa, membuat anak-anak terlihat gembira. Dan ada seorang wanita di antara mereka, terlihat sangat mirip dengan pacar Chung Kui sebelumnya. Cinta sialan. Chung Kui, giliranmu. Truong Dao Tian memerintahkan penghancuran monster. Tidak pernah bisa pulih. Saat kelompok iblis wanita kedua hendak ditebas, tangan pembunuh iblis yang terkenal tiba-tiba mengembun menjadi es. Kemudian, seorang wanita muncul dari kerumunan. Orang yang datang adalah Tuyet Enhi, kakak perempuan gadis iblis itu. Dia tidak tega melihat rekan senegaranya mati di tangan Truong Dao Tian. Kemudian gunakan jurus itu untuk menyerang Truong Dao Tian. Hujan sedingin es mekar seperti badai, memukul janggut Truong Dao Tian. Tapi sebagai peri, dia dilahirkan untuk mengalahkan iblis. Lambaikan tangan dengan ringan. Pesona yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi setan kota. Dengan mudah menjatuhkan Tuyet Enhi ke tanah. Chung Kui panik dan menatap orang yang dicintainya di depannya. Ini bukan orang itu. Dia adalah cinta salju. Gak peduli monster apa itu, berani saja menimbulkan masalah di Hodo. Setiap orang akan memiliki takdirnya. Tuyet Enhi tidak bisa berbuat apa-apa, menyaksikan rakyatnya mati mengenaskan. Menyalahkan diri sendiri di matanya tak terlukiskan. Lalu Truong Dao Tian menyuruh Chung Kui membunuh Tuyet Enhi. Dalam gema orang-orang, Chung Kui perlahan mengangkat pedangnya untuk membunuh iblis. Di satu sisi adalah keharusan yang tidak bisa dihindari. Satu sisi adalah orang yang saya cintai. Saat itu, saya tidak tahu harus memilih apa. Lihat air mata Tuyet Enhi jatuh dari sudut matanya. Chung Kui akhirnya menemukan jawabannya. Dia berlutut di tanah dan memohon kepada Truong Dao Tian agar membiarkan Tuyet Enhi pergi. Tuyet Enhi tidak percaya. Pria di depan menghadapi kebencian semua orang. Saya juga ingin menyelamatkan diri saya sendiri. Truong Dao Tian kecewa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Segera mencabut pedangnya dan menusuk Tuyet Enhi. Tanpa diduga, Chung Kui berdiri di depannya. Biarkan pedang menusuk langsung ke lengan. Sekarang, trompet dibunyikan di gerbang kota. Orang asing menyerbu. Baru saja melihat Raja Iblis memimpin jutaan pasukan mengelilingi seluruh kota Hoodoo. Tiba-tiba awan gelap muncul di langit. Para prajurit di benteng juga buru-buru bersiap untuk berperang. Tapi pipiku bergetar, ungkapkan ketakutan di hatimu. Di bawah kekuasaan Raja Iblis, tentara tidak berdaya seperti semut. Meski menembakkan panah tajam yang tak terhitung jumlahnya, juga sulit untuk melawan pasukan iblis yang kuat. Dengan sangat cepat gerbang kota dibobol. Seluruh Hoodoo sepertinya telah menjadi api penyucian di bumi. Raungan bergema di mana-mana. Unicorn yang melindungi jiwa iblis menggigit Raja Iblis. Tanpa diduga, di bawah kekuatan yang menghancurkan. Dengan sangat cepat, dia dimanipulasi dan dikendalikan oleh Raja Iblis sesuka hati. Lalu terbang keluar. Lihat situasinya tidak baik. Truong Dao Tian ingin menarik Chung Kui pergi. Sekali lagi dihadang oleh Raja Iblis. Truong Dao Tian, saya tahu Anda memanipulasi semua ini. Lihat semuanya terungkap. Segera ucapkan mantra untuk mengalahkan seluruh kawanan tentara hantu. Tapi dia adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Bagaimana dia bisa membiarkannya kabur begitu saja? Lihat kelompok setan berubah. Truong Dao Tian tampak sangat ketakutan. Jadi dia mendapat ide. Masukkan kipas tulang ke dada Chung Kui. Chung Kui menjerit kesakitan. Chung Kui, aku akan memberimu kemampuan supernaturalku. Anda datang untuk melindungi Hodo. Truong Dao Tian mengorbankan darah Chung Kui untuk kipas tulang ajaib, untuk berevolusi menjadi pedang iblis besar. Kemudian gunakan alasan untuk menyelamatkan orang. Menipu Chung Kui untuk melawan Raja Iblis. Semua atribut evolusi Chung Kui telah ditingkatkan. Menghadapi serangan frontal Raja Iblis, dia tidak panik. Kedua pria itu saling berhadapan di atap. Untuk tidak merugikan orang, Chung sengaja berlutut untuk melawan dan mundur pada saat yang bersamaan. Pimpin Raja Iblis ke danau, lalu melompat ke dasar danau. Raja Iblis mengikuti.
tapi tidak ada jejak Cungkui yang ditemukan. Sekarang, sebuah bayangan melewati sisi Raja Iblis dan keluarkan di reruntuhan. Raja Iblis yang diserang tiba-tiba menjadi marah. Pukul dasar danau dengan kepalan tangan. Serangkaian gelombang kejut magma meledak dari dasar danau, langsung menuju